Halo semuanya, kali ini saya akan mereview dan membandingkan dua buah speaker portable Bluetooth yang ada di range harga 150 sampai 200 ribuan rupiah. Biasanya speaker-speaker model seperti ini lebih diperuntukkan untuk Android atau smartphone ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalian pakai speaker model seperti ini juga untuk PC kalian atau bahkan mengupgrade kualitas suara dari laptop kalian. Karena setahu saya, kualitas speaker laptop mainstream atau bahkan laptop gaming yang entry level sekalipun itu kurang bagus guys. Masih kalah bagus dibandingkan dengan speaker-speaker sekelas seperti yang akan saya review ini. Nah, keduanya ini dari brand yang berbeda. Yang satunya ini mungkin kalian udah familiar ya dengan brandnya. Ini adalah Robot RB525 Bluetooth speaker. Dan untuk pembandingnya ini agak asing mungkin. Ini brandnya adalah Eldenio BTS 13. Setahu saya sih Eldenio ini lebih banyak produksinya untuk charging, colokan, kabel, dan lain sebagainya ya. Kalau untuk audio masih kurang kedengaran lah namanya. Nah, keduanya ini sama-sama punya spesifikasi seperti misalnya nih, pakai interface Bluetooth versi 5.3. Kemudian juga punya power sebesar 10 watt sama-sama. Untuk konektornya pun sama-sama memakai USB Type-C. Cuma bedanya di sini yang agak mencolok adalah play times-nya guys. Kalau yang Eldenio BTS 13 ini dia music playback time-nya cuma bisa 4 jam. Sedangkan yang Robot ini bisa sampai 8 jam, 2 kali lipat lebih lama. Cuma kita kan nggak tahu ya power atau suara yang dihasilkan dari Eldenio BTS 13 ini seperti apa. Mungkin dia bisa lebih boros karena memang lebih kenceng suaranya. Walaupun tulisannya sama-sama 10 watt. Karena saya kurang percaya dengan tulisan yang ada di box ini. Dulu sudah pernah mereview sebuah speaker yang sama-sama rating wattnya tertulis di boxnya, tapi nyata-nyata jauh berbeda powernya. Oke, sedangkan untuk aksesoris dari kedua speaker ini sudah saya keluarkan juga, ada di belakang speaker ini. Mulai dari yang Robot RB525 ini kita dapetin sebuah kertas manual, panduan manual yang ada isinya petunjuk pemakaian plus fungsi dari tombol-tombol speaker ini sendiri. Selain itu jelas kita juga dapetin kabel charging ya. Ini konektornya Type A to Type C, pendek, standar, dan sebuah tali lanyat untuk gantungan yang tipis dan kecil. Ini kelihatan murahan banget ya. Tapi masih mending sih. Ini dapat tali lanyat ya. Kalau yang Eldenio BTS 13 ini nggak ada guys. Jadi dia cuma dapat kabel charger Type C, kemudian instruction manual yang juga ada isi petunjuk atau info dari tombol-tombol dan fungsinya, plus kartu garansi yang cukup besar. Oh, tapi ternyata di body speakernya sendiri ini sudah ada tali yang terintegrasi. Dan bahkan lebih bagus guys, ini bukan tali lanyat lagi ya, ini bahannya dari karet tebal yang bisa kalian langsung gantungin kemana aja. Dan ini sepertinya juga bisa dicopot karena ada kancingannya. Jadi jelas ini lebih bagus daripada bawaan yang Robot. Sekarang kita akan lihat speaker keduanya ini dari jarak yang lebih dekat. Saya pindah dulu. Soal dimensi atau ukuran, yang Eldenio BTS 13 ini sedikit terlihat lebih besar. Dan bentuk atau shape-nya pun berbeda guys. Yang Robot RB525 ini segitiga, yang Eldenio BTS 13 benar-benar bulat. Dan keduanya ini didesain untuk bisa berdiri juga posisinya. Bisa berdiri, bisa posisi tidur atau horizontal seperti ini. Dan ini juga nggak bisa gelundung ya, karena dia memang ada kaki-kaki ganjelannya ini di bawah, ada dua. Apalagi yang bentuknya segitiga, udah nggak mungkin ngegelundung lah ya. Nah, soal tombol di sini udah kelihatan beda banget antara keduanya. Yang Eldenio BTS 13 ini terlihat lebih jelas karena warnanya berbeda dengan bodinya, sedangkan Robot RB525 lebih menyatu. Dari atas ini sama, ada tombol power dan kita coba nyalakan. Bluetooth mode. Ya, yang Eldenio BTS 13 ada suara ceweknya. Robot nggak ada. Kemudian di tombol-tombolnya ternyata yang BTS 13 ini juga kelihatan lebih oke ya, karena ada LED-nya juga di sini. Plus ada satu tombol yang nggak ada di Robot, yakni tombol equalizer. Memang yang Eldenio BTS 13 ini punya 3 mode suara yang berbeda, yakni kalau nggak salah ya standar, bass, sama treble.
Sedangkan yang robot ya satu aja mode suaranya. Equalizer kita bisa ubah dari source atau sumber suara. Tombol lain sama ya, plus minus untuk volume, sedangkan yang El Neo dipisah ada di sini, gede banget guys. Dan gampang untuk dipencet. Sedangkan di El Neo juga ada tombol M untuk memori. Ini kalau nggak salah untuk menyimpan frekuensi radio, karena memang yang El Neo BTS 13 ini bisa dipakai untuk mendengarkan radio juga guys. Sedangkan yang robot RB525 ini nggak bisa, dia murni untuk memutar musik aja. Jadi ini juga ada tombol play pause, sekaligus tombol untuk call, dua-duanya sama fungsinya. Dan yang terakhir ada tombol RBG di bawah untuk mengganti efek RBG. Ini preset standarnya dulu ya guys, paling bisa dilihat dari bagian samping ini. Dan FYI ini bukan speaker ya, ini cuma apa namanya, kalau nggak salah pasif bass radiator. Jadi nggak ada magnet atau apapun di baliknya, cuman sekedar untuk menambah performa bass aja. Dan dari suara begininya aja udah beda ya guys. Saya lebih suka yang El Neo BTS 13, bassnya lebih terdengar deep. Plus RBG-nya juga lebih bagus di El Neo BTS 13 karena dia benar-benar RBG yang bisa gonta-ganti warna begini ya, nggak satu persatu seperti yang di robot RB525. Tapi kita coba ganti efek lain dah. Oh, udah balik lagi, dia cuman ada 3 mode. Sama sih, mode lightning-nya cukup sedikit, tapi ya itu penting nggak penting sih, selera. Kalau saya sih mending dimatiin aja ya. Secara desain dan build quality keduanya hampir sama, tapi menurut saya sih sedikit lebih bagus yang El Neo BTS 13. Beratnya pun lebih berbobot yang satu ini guys ya, jelas karena ukurannya lebih besar. Kemudian juga untuk kompartemen yang ada karetnya ini, oh ya, keduanya ini memang anti air ya, splash resist. Jadi untuk cover yang ada port-portnya pasti bahannya dari karet. Di sini ada USB, ada AUX, ada TF card, dan Type-C untuk charging. Seperti ini aja, cukup simple. Sedangkan yang di El Neo ada di sini guys, dibukanya. Ini juga sama ya. Bedanya di sini nggak ada USB Type A, jadi nggak bisa dicolokin flash disk. Dia cuma TF card sama Type-C. Itu aja sih. Oke, sepertinya nggak ada lagi yang bisa dibahas soal desain fisik keduanya ya. Yang jelas keduanya ini punya 2 driver kalau menurut spesifikasinya. Jadi biasanya mungkin ada di sebelah sini dan sini ya, 2 kiri kanan. Dan pasif radiator bass di sisi kiri kanan, sehingga posisinya bisa berdiri ataupun bisa tidur. Sekarang kita akan tes sound keduanya ini, kita bandingkan satu persatu. Dan kalian bisa menilai mana yang lebih bagus antara keduanya. Saya pakai HP ya BTW. Dan untuk merekam nanti saya pakai mic bawaan dari kamera ini sendiri guys. Kegalauan, kebisingan, tidak bobo, kalau tidak bobo kita ngopi. Lepas kepenatan, kegalauan, kebisingan, tidak bobo, kalau tidak bobo kita ngopi.
Setelah melakukan sound test singkat tadi, menurut pendengaran saya yang awam dan bukan seorang audiofil ini, Eldenio BTS 13 suaranya lebih bagus guys dibandingkan robot RB525, terutama untuk musik jeduk-jeduk ya, karena memang bassnya lebih keluar dan lebih clear. Keduanya sama-sama ada distorsi atau sedikit pecah saat volume maksimal tadi. Jadi kalau kalian pakai speaker ini, ada baiknya mentoknya di sekitaran 75-80% saja supaya bisa mendapatkan kualitas suara yang maksimal. Oh ya, selain itu kelebihan Eldenio BTS 13 ini juga punya 3 mode yang berbeda ya. Kalian bisa dengerin sendiri bedanya. Terus gak lupa juga punya mode atau fitur FM radio. FM mode. Keduanya itu nggak ada di robot RB525. Kelebihan dari robot RB525 ini menurut saya adalah mungkin dia sedikit lebih ringan, lebih compact, harganya juga lebih terjangkau atau lebih murah dibandingkan Eldenio BTS 13. Selain itu juga tadi di spesifikasi ya, untuk playtime-nya dia bisa sampai 8 jam yang nggak tahu bener atau enggak, sedangkan yang Eldenio BTS 13 cuma 4 jam, separuhnya aja. Oke, jadi mungkin gitu aja review portable speaker Bluetooth dari saya kali ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.